semuanya, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam program Ngopi Bareng GKIMY, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Hari ini ngopi barengnya dengan saya ya Bapak Ibu. Bagaimana hari Seninnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Nomor I Hate Monday dong ya, karena segala sesuatu sekarang dikerjakan dari rumah, betul? Kita jadi nggak perlu lagi keluar rumah merasakan kemacetan. Biasanya kalau hari Senin itu hektik, kita sibuk, awal minggu banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi karena semua sekarang dikerjakan di rumah, tentu mestinya lebih santai kali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya menghitung-hitung sudah berapa lama sih kita melakukan social distancing seperti ini. Kalau tidak salah mulai dari tanggal 16 Maret ya. 16 Maret sampai sekarang 6 April. Saya tahu bahwa ini bukan jangka waktu yang sebentar. Kadang-kadang mungkin kita ngerasa bosen di rumah, kita mati gaya, anak-anak mulai rewel, kita juga jadi guru bagi mereka, nggak ngerti gitu ya, mesti ngerjain apa, tugas-tugas sekolah mereka mesti dibantu seperti apa. Juga mahasiswa-mahasiswa sekarang kuliahnya online dari rumah atau dari kosan, kadang-kadang mungkin juga ngabisin kuota. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara kita semua untuk melihat hal yang baik dari peristiwa ini. Apa sih hal yang positif yang kita bisa refleksikan dan kita bisa ambil pelajari dari peristiwa ini? Saya ingat satu buku yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu. Buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bagus, yang luar biasa keren, yaitu Yuval Noah Harari. Bukunya berjudul Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia. Kira-kira bukunya seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mau baca, boleh banget karena ini buku bagus banget, ini buku keren sekali. Nah, dalam buku dan tulisan ini Yuval menuliskan bahwa peristiwa seperti yang kita alami sekarang ini itu sudah terjadi sejak tahun 1330. Jadi bagi Yuval, selain kelaparan, musuh kedua terbesar kemanusiaan itu adalah wabah dan penyakit menular. Nah, tahun 1330 ada satu peristiwa yang cukup menggemparkan, yaitu di mana 75 juta sampai 200 juta penduduk di Asia, Eropa dan Afrika Utara itu meninggal karena bakteri kutu. Dan peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Black Death atau maut hitam. Lalu Yuval juga menuliskan bahwa tahun 1918, abad 20, tentara Prancis terjangkit flu Spanyol. Ribuan tentara mati karena flu Spanyol ini. Dan flu ini menjalar juga sampai ke Inggris, ke Amerika Serikat, India, dan Australia. Termasuk juga Timur Tengah, Argentina, Malaysia, Kongo ikut terinfeksi. Akibatnya dalam beberapa bulan sekitar 1,5 miliar penduduk atau 1/3 populasi global itu ambruk karena virus flu Spanyol ini. Yuval juga menuliskan bahwa tahun 2000-an wabah-wabah penyakit menular yang mematikan juga terjadi di dunia. Ada SARS tahun 2002-2003, ada flu burung 2005, ada flu babi 2009-2010, ada Ebola 2014 yang menewaskan banyak orang juga. Ratusan bahkan ribuan orang juga meninggal karena wabah atau penyakit menular ini. Jadi Bapak Ibu, peristiwa pandemik COVID-19 yang kita alami saat ini bukan yang pertama kali terjadi di dunia. Apa hal baik yang kita bisa pelajari? Saya
melihat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah salah satu cara bagi bumi kita untuk memulihkan dirinya. Melalui peristiwa ini, pandemi COVID-19, sebenarnya bumi ini sedang merecovery dirinya. Apa dampaknya atau apa hasilnya bumi ini memulihkan dan merecovery diri? Konon katanya lapisan ozon itu sekarang mulai terbentuk dan hanya dalam waktu 2-3 bulan hal itu terjadi. Saya pikir tadinya lapisan ozon itu terbentuk bisa puluhan tahun, tapi karena pandemik ini 2 bulan orang-orang social distancing, gak keluar rumah, polusi berkurang dengan luar biasa, lapisan ozon terbentuk. Lalu ini yang paling membuat saya luar biasa sekali dengan pandemik ini. Bapak Ibu, kalau setiap pagi memperhatikan cuaca dan langit di Bandung itu bagus luar biasa, indah sekali, terang, cerah, dan udaranya itu segar sekali. Saya, seperti Bapak Ibu dengarkan, setiap pagi mendengarkan kicauan burung-burung seperti ini. Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, jarang sekali saya bisa dengar kicauan burung seperti ini. Tapi ya inilah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin memang bumi kita ini sedang lelah. Bumi kita sedang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Bumi kita sedang membutuhkan waktu untuk merecovery. Dia sudah lelah dengan polusi yang disebabkan oleh manusia. Dia sudah lelah dengan kesibukan manusia, kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dan lain sebagainya. Ya, mari kita melihat peristiwa pandemi COVID-19 ini dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang bahwa bumi sekarang perlu untuk beristirahat. Bumi sekarang perlu untuk memulihkan dirinya. Ketika bumi sudah pulih, setelah semuanya sudah kembali baik, kembali menjadi sehat, bukankah kita manusia juga akan merasakan dampaknya? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bantu bumi kita ini, alam semesta ini untuk memulihkan diri. Kita bantu bumi ini untuk bisa cepat-cepat kembali sehat, agar kita bisa kembali beraktivitas. Bagaimana caranya menolong bumi ini? Tetap melakukan social distancing, sedapat mungkin tidak keluar rumah, kalau tidak penting-penting banget, dan gak usah ikut-ikutan mudik. Bapak Ibu, tahan diri, kerjakan segala sesuatu di rumah saja, dan biarkan alam ini bekerja, memulihkan dirinya, karena pada saatnya nanti kita juga akan merasakan dampaknya. Oke, Bapak Ibu, sekian sapaan saya di Ngopi Bareng hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, dan biarlah kita tetap diberikan kekuatan, dan biarlah kita juga tetap bersukacita, karena dengan kekuatan dan sukacita yang berasal dari kasih Allah Bapa, kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati.